Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to channel Hasan Video. Bikin camilan lebaran guys, di tempat kalian namanya apa? Ada yang suka nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, yang ini enak banget dan bikin lagi ya. Pastinya sangat cocok untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan sekitar 250 gram kacang tanah matang. Jadi kacangnya ini sebelumnya itu sudah dicuci lalu digoreng dengan menggunakan api sedang agak kecil. Goreng hingga matang, tapi jangan sampai terlalu coklat ya. Durasinya itu sekitar 12 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing. Setelah matang segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Biarkan hingga dingin, sisihkan. Berikutnya, masukkan sekitar 130 sampai dengan 180 ml santan instan kental. Tuangkan air hingga volume airnya itu jadi 400 ml. By the way nih, semakin banyak takaran santan, maka akan semakin renyah hasil kue garpunya ya. Tapi jangan lebih dari 180 ml karena nantinya itu teksturnya jadi terlalu empuk. Catat. Oke, sisihkan. Di dalam baskom, masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah. Kemudian 100 gram atau sekitar 7 sendok makan tepung maizena. 3 sampai dengan 4 sendok teh kaldu bubuk sesuai selera. 10 siung bawang putih dan saya menggunakan bawang putih jenis cutting seperti ini. Jika suka tambahkan juga 2 ruas kencur yang sudah diulek halus seperti ini. Optional ya, alias bisa dilewatkan. 1 sendok teh garam atau sesuai selera. Jika suka juga bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh penyedap alias micin kayak gue. Biar makin nendang, tambahkan juga bumbu kari seperti ini. Untuk takarannya itu sekitar 1 sendok teh sesuai selera. Lalu ada 100 gram atau sekitar 4 sendok makan butter margarin. Aduk rata hingga berpasir. Jangan lupa tambahkan juga ini, yaitu 3 batang seledri dan 4 batang daun bawang yang sudah dirajang halus. Kemudian ini yaitu sekitar 8 lembar daun jeruk purut yang sudah dicacah lembut. Masukkan larutan santan tadi, tuangkan secara bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata guys. Nah, ini dia guys hasilnya. Jadi pastikan adonannya itu sudah kalis dan bisa dipulung seperti ini. Berikutnya waktunya dicetak. Ambil secukupnya adonan, kira-kira itu sekitar 4 gram. Kemudian pipihkan dan cetak seperti ini. Isi dengan kacang tanah, lalu gulung. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Jika menggunakan garpu juga untuk mencetaknya itu masih tetap sama. Cuma agar motifnya itu terlihat embos, maka adonannya itu diplenet dengan cara ditekan di permukaan meja seperti ini. Isi dengan kacang tanah, kemudian gulung. Tuh, imut banget guys hasilnya. Lakukan sisanya hingga habis.
Setelah beres dicetak, sebaiknya segera goreng, panaskan secukupnya minyak. Setelah minyak panas, goreng secukupnya kue garpu. Goreng dengan gunakan api sedang sekitar 5 menit atau hingga kue garpunya itu menjadi kokoh. Setelah kokoh, segera kecilkan api kompor dan goreng hingga kuning kecoklatan atau hingga kue garpunya itu jadi matang luar dalam. Dan karena ini cukup banyak, jadi total menggorengnya itu butuh waktu sekitar 22 sampai dengan 25 menit ya. Ini udah mulai kuning ya, tapi harus sampai kuning kecoklatan biar fresh. Di menit ke-22 atau ketika sudah terlihat kuning kecoklatan dan nyaris matang, maka agar tidak terlalu menyerap banyak minyak sebelum diangkat, segera besarkan api kompor, aduk cepat sekitar 1 menit. Kemudian angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Biarkan hingga benar-benar dingin ya. Karena jika kue garpunya itu masih hangat, biasanya sih di dalamnya itu masih cenderung belum renyah. Begitu juga dengan kacang tanahnya guys. Jika kue garpunya itu belum dingin, maka kacang tanahnya itu masih terasa melempem alias alot. Catat. Setelah dingin, segera kemas di dalam wadah tertutup agar awet kriuk. Bisa dikemas toples seperti ini, atau bisa juga dikemas plastik satu persatu seperti ini. Jika digoreng hingga kuning kecoklatan dan matang luar dalam, kemudian dikemas rapat begini, insya Allah kue garpu ini masih bisa awet enak dan bebas tengik hingga 3 sampai dengan 5 bulan. Catat. By the way nih, untuk penggunaan santan instan kentalnya itu memang tidak persis ya. Cuma kalau saya pribadi sih lebih suka yang menggunakan takaran santan 130 ml karena menurut saya hasilnya itu secara tampilan terlihat cantik seperti ini. Teksturnya itu juga masih bisa kriuk dan renyah. Cuma jika kalian lebih suka kue garpu dengan tekstur kriuk yang lebih ringan, maka untuk penggunaan santan instan kentalnya itu bisa ditambah hingga total volumenya itu jadi 150 ml atau bahkan 180 ml per satu resep. Memang sih tekstur kriuknya itu benar-benar ringan, cuma menurut saya secara tampilan itu kue garpunya jadi lebih fragile dan kurang mulus seperti ini. Bruh. Jadi ini adalah kue garpu dengan penggunaan santan kental 180 ml per satu resep. Ternyata permukaannya itu terlihat agak brudul dan kurang cantik. Catat. Karena santannya ini menggunakan santan mentah, maka setelah diadon, sebaiknya adonannya itu segera dicetak dan segera digoreng. Atau paling tidak, adonannya itu tidak lebih dari 4 jam di suhu ruang. Karena jika adonannya itu terlalu lama dibiarkan di suhu ruang, misalnya karena nggak dicetak-cetak, lalu disambi ini itu sehingga adonannya itu sampai ngejogrok 6 atau 8 jam tanpa disimpan di kulkas gitu, maka hasil kue garpunya itu juga jadi kurang enak dan cenderung terasa basi. Cara lain agar adonannya itu tidak mudah basi dan bisa disimpan lama-lama di suhu ruang, maka kita bisa memasak larutan santan terlebih dahulu dengan menggunakan api kecil hingga mendidih. Cuma dimasaknya itu sambil terus diaduk-aduk, jangan sampai pecah ya. Kemudian didinginkan dan ditakar sesuai resep. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat kue garpu isi kacang versi tanpa telur ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya.
diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!